Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek petelur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun tukar pikiran. Jadi intinya kita hari ini akan membahas yaitu awas kita para peternak bebek telur salah langkah dalam menjalankan peternakan bebek telur. Intinya jika kita salah langkah itu akan mengalami kegagalan dalam peternakan bebek telur. Jadi agar kita nggak salah langkah, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel pemersatu peternakan bebek petelur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus kita syukuri. Karena dengan kesehatan apapun yang kita lakukan akan menjadi nikmat dan menjadi berkah. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya kita nggak bosan untuk berbagi ilmu dalam bidang peternakan bebek telur, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan bertukar pendapat ataupun berbagi ilmu, insya Allah kita akan mengalami keberhasilan dalam menjalankan aktivitas yang positif ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu khususnya kita para peternak bebek petelur pemula, awas jangan sampai kita salah langkah dalam menjalankan peternakan bebek petelur, karena berdampak yaitu bisa hancur ataupun gagal total. Yang jelas kita melakukan sesuatu yang dipastikan harus memikirkan dulu situasi dan kondisinya, dampak-dampaknya, untuk menjamin apa yang kita lakukan bisa berhasil. Oke teman-teman, jadi kebanyakan kita para peternak bebek petelur pemula ini untuk menjalankan peternakan bebek petelur banyak langkah-langkah yang salah menuju proses peternakan bebek petelur. Jadi kita dalam peternak bebek petelur banyak mengandalkan ego ataupun kemauan sendiri. Jadi dalam peternak bebek petelur kita nggak bisa mengandalkan kemauan kita sendiri. Jadi langkah yang kita ambil itu salah, itu yang bisa menyebabkan kita nggak berkembang dalam peternak bebek telur, malah menjadi mundur ataupun gagal. Kenapa saya bilang begitu? Yang jelas karena kita nggak mempunyai pengalaman peternak bebek petelur, kita langsung terjun skala besar. Jadi langkah itu memang betul-betul salah. Jadi kalau kita memang betul nggak berpengalaman, dasarnya kita yaitu pemula, yaitu skala kecil dulu, di samping kita belajar dari eksperimen yang skala kecil itu. Karena peternak bebek petelur kalau kita nggak pernah mengetahui sebenarnya, dikira bebek itu dikasih apa aja bertelur, padahal ya enggak. Kecuali bebek liar ataupun bebek umbar, dia sekitar 10 ekor cari makan sendiri, itu bisa bertelur karena dia prosesnya kan mencari pakan. Dia di areal, kalau di belakang rumah itu ada persawahan, di persawahan. Jadi kalau untuk bebek petelur kering itu memang nggak bisa kita sembarangan untuk merawat ataupun memberi pakan. Kebanyakan kita para pemula beli bebek petelur 100 ekor, padahal kita nggak pernah mengetahui ilmu-ilmu tentang peternakan bebek telur. Jadi itulah banyak peternak yang mengeluh dan mengalami kegagalan. Makanya rasa ego dalam peternak bebek telur harus kita hilangkan jauh-jauh. Harus kita selalu sharing, nggak usah kita berdiri sendiri dalam peternakan bebek telur. Kalau bisa ada kelompok-kelompok peternakan bebek telur untuk saling berbagi ilmu. Oke teman-teman, jadi langkah yang sering dilakukan kesalahan dalam peternak bebek telur yaitu langkahnya
untuk masalah pakan itu memang betul-betul nggak ada ilmu. Jadi untuk masalah pakan yang nggak mempunyai ilmu tentang pakan, itu yang menyebabkan bebek itu tidak bisa berproduksi maksimal, karena posisi kandungan protein dan nutrisi itu memang betul-betul harus stabil. Jadi kalau kita beternak bebek telur dalam memberi pakan itu asal-asalan, yang penting dia kenyang, yang penting dia udah makan, yang jelas bebek itu tidak bisa bertelur. Oke teman-teman, jadi untuk langkah banyak salah yang dilakukan oleh peternak-peternak bertelur, intinya itu masalah ukuran kandang. Jadi kualitas kandang ataupun berapa yang harus dimuat ataupun diisi dalam per 100 ekor itu enggak dipikirkan. Jadi posisi nanti bebek telur itu padat sehingga bisa menimbulkan bau-bau amonia dari kotoran bebek telur. Jadi kebanyakan para peternak bebek telur pemula ini, khususnya kita ya, untuk membuat kandang ini asal-asalan. Nanti di saat musim hujan banyak tampias-tampias, jadi menyebabkan kebecekan pada lantai kandang. Itu yang menyebabkan bebek telur itu akan stres, sehingga kalau udah bebek telur stres, jelas produksi akan turun. Jadi kalau udah turun, yaitu jelas kita mengalami kerugian, karena pakan itu harganya mahal untuk masalah pakan jadi ataupun pakan racik yang menggunakan konsentrat. Jadi untuk teman-teman yang ingin ternak bebek telur pemurah, awas salah langkah, ambil tindakan yang tepat agar kita dalam melakukan sesuatu ataupun beternak bebek telur tidak mengalami kegagalan. Intinya santai saja, nggak usah buru-buru, cari ilmu dulu ataupun eksperimen dari skala kecil dulu. Dari situlah kita mempunyai pengalaman sebagai pembelajaran. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, kita dalam beternak bebek telur awas salah langkah. Intinya ambil tindakan yang tepat supaya kita dalam beternak bebek telur tidak mengalami kegagalan. Karena banyak rekan-rekan di sana yang mengungkapkan beternak bebek telur banyak mengalami kerugian. Tidak, itu tergantung. Kalau kita mengantongi ilmu, jalani dengan santai, nggak usah buru-buru, nggak usah kita mengandalkan modal. Insya Allah kita dalam beternak bebek telur akan mengalami keuntungan. Jadi apapun jenisnya yang kita lakukan, jika kita melakukan dengan buru-buru, egois, mengandalkan modal, itu bisa mengakibatkan kegagalan, karena kita berani-berani tanpa ada ilmu. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dan ada unek-unek ataupun sharing-sharing, tulis di kolom komentar, insya Allah kita bisa diskusikan bareng-bareng. Oke, dan cukup sekian, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, salam peternak bebek telur.